lama sudah kau dan ku mencoba untuk tentukan arah, terus menunggu salah satu iman kita menyerah. Haruskah ku terus mencoba? Salahkan keadaan bila terlanjur mencinta, meski kita tak sama, tak bisa bersama. Sampai kapan kita harus tahan dalam kebingungan? Dengar kata di sekitar kita terus mengatakan bahwa kita tak bisa bersama. Tak bisa bersama. Haruskah ku terus mencoba? Salahkan keadaan bila terlanjur mencinta, meski kita tak sama, tak bisa bersama. Jalan iman tak sama, kita berbeda, kita jelas berbeda, tak bisa bersama, meski saling cinta. meski saling cinta. Haruskah ku terus mencoba? Salahkan keadaan bila terlanjur mencinta, meski kita tak sama, Tak bisa, kita tak bisa bersama. Haruskah ku terus mencoba? Salahkan keadaan bila terlanjur mencinta, meski kita tak sama, tak bisa bersama. tak bisa bersama, Meski kita saling cinta. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi bidang singgung. Oke, jadi misalkan f dapat didiferensialkan atau diturunkan pada titik P0, yaitu x0, y0, z0. Jadi dia semacam 3 dimensi ya. Pada permukaan S yang diberikan oleh f, x, y, z, itu adalah suatu persamaan yang kemudian disamakan dengan 0, sehingga gradiennya itu pasti tidak sama dengan 0. Nah, kemudian ini sifat pertama, bidang yang melalui P dengan vektor normal N, vektor normalnya adalah gradien F, X0, Y0, Z0 disebut sebagai bidang singgung untuk S dan B. Yang kedua, garis yang melalui P dengan vektor arahnya adalah gradien F, X0, Y0, Z0 disebut dengan garis normal untuk X, S, dan B. Nah, oke, Cici akan pakai catatan Cici aja, karena Cici malas oret-oret, panjang banget. Nah, ini. Oke, kalau misalnya titiknya bergeser,
Ya, ini kalau titiknya bergeser, maka pasti bidang singgungnya, persinggungannya itu pasti beda lagi, karena persinggungannya sudah beda. Gitu ya. Jadi tergantung pada di mana titik ia menyinggung. Nah, kemudian, oh ya, by the way, kalian bisa catat ya materi ini kalau misalnya kalian mau untuk belajar, karena Cici nggak akan share soft file-nya, supaya kalian mau nonton videonya. Oke, lanjut. Jadi ini adalah vektornya ya, misalkan ini contohnya, jadi ada suatu bidang, ada vektor arahnya ke atas, kemudian ada suatu titik di dalam vektor, di dalam bidang, itu adalah titik P0, yaitu X0, Y0, Z0. Nah, jadi persamaan bidang umum itu balik lagi ke persamaan bidang umum awal ya, jadi ini kemudian ditambah D, ini kurang, ini ada plus D-nya harusnya. Plus D sama dengan 0, sehingga kita bisa simpulkan bahwa persamaan umumnya kemarin adalah X plus BY plus Z plus D sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kita mau mencari nilai ABC untuk dimasukkan ke dalam suatu bidang ini, jadi nyari nilai ABC ini, nah itu caranya adalah demikian. Z, misalkan ada fungsi Z, itu sama dengan fxyz, ini ya. Nah, itu gradiennya, itu kan F diturunkan terhadap X, diturunkan terhadap Y, diturunkan terhadap Z. Jangan lupa dikasih IJK topi. Nah, gradiennya berarti kan X-nya ini kan diganti dengan X0, Y0, Z0. Jadi dalam bentuk X0, Y0, Z0, karena F-nya, fungsi F-nya adalah dalam bentuk X, Y, Z. Oke, ini prinsipnya sama kayak tadi. Nah, nantinya ini ya, hasil turunan terhadap X itu akan menjadi nilai A, hasil turunan terhadap terhadap Y itu akan menjadi B, dan hasil turunan terhadap Z itu akan menjadi C. Ya, jadi tinggal dipindah saja, di mana A, B, C nanti hasilnya akan dalam bentuk angka, baru dimasukkan ke dalam persamaan bidang singgung. Oke, jadi nanti kalian boleh kok masukin dulu angkanya, karena kan ada titiknya kan, ada titik X0, Y0, Z0 itu tadi kan, jadi pasti nanti hasilnya dalam bentuk angka, jadi kalian habis ngitung-hitung, masukin ke sini. Oke, masukkan ke dalam persamaan bidang singgungnya ini. Nah, kemudian, ini bukan persamaan umum, ini persamaan bidang singgung, berarti nggak usah pakai D, nggak apa-apa. Tergantung soalnya aja. Harusnya sih nggak pakai. Nah, terus habis itu, kalau F besar itu, jadi gini, nggak ada bedanya antara F kecil dan juga F besar. Jadi intinya dia adalah suatu fungsi, gitu ya. Nah, ini masih sama kayak yang tadi, kemudian persamaan bidang singgung, seperti ini. Kalau persamaan garis normal itu adalah ini. Jadi persamaan parameter yang kapan hari, X min X0 per A sama dengan Y min Y0 per B sama dengan Z min Z0 per C. Oke, sekarang ada contoh nih. Ini yang Cici tadi udah tulis. Terus kemudian ini adalah persamaan garis normal ya kan? Ini adalah nilai A, ya toh? Ini adalah nilai B, ini adalah nilai C, makanya nggak ada bedanya. Sama ya guys. Jadi itu prinsip yang tadi. Nah, terus kemudian ini ada contoh. Z kuadrat min 2X kuadrat min 2Y kuadrat sama dengan 12. Dimana titiknya ini. Jadi ini adalah X0-nya, Y0-nya, Z0-nya. Nah, ini kita cari dulu gradiennya, ya toh, turunkan terhadap X, hasilnya berapa, turunkan terhadap Y, hasilnya berapa, turunkan terhadap terhadap Z, hasilnya berapa, kemudian masukkan titiknya, ini X0, Y0, Z0-nya, yang 1, min 1,4 tadi, dan diperolehlah nilainya dalam bentuk angka pasti, A, B, C. Masukkan ke dalam sini, kalikan SCTV, kalikan 1 untuk semua, jadi masuk kayak gini ya, cara kalinya. Nah, ini pelajaran SMP, aljabar. Nah, terus habis itu ditemukanlah persamaan garis singgungnya adalah ini. Ya, nah, persamaan bidang singgungnya memang dia nggak punya C. Nggak punya D. Tapi nanti hasil akhirnya dia pasti punya D, karena angka semua dikumpulkan. Nah, ini akan jadi persamaan seperti model persamaan bidang umum. Nah, tapi kalian buat seperti ini ya, jadi sama dengan kan min 6. Ini dipindah ke kanan, jadi sama dengan angka. Itu untuk persamaan bidang singgungnya. Oke. Seperti ini. Nah, persamaan garis normalnya, dengan demikian kalian bisa tinggal masukin. Jadi, X min X0, X0-nya 1, ya toh, per A-nya min 4. Ya toh, kemudian Y min Y1, Y min Y0, Y0-nya min 1, berarti Y plus 1 per B, B-nya 4. Sama dengan Z min Z0, Z0-nya 4, jadi Z min 4 per C, C-nya 8. Nah, ini simetris bentuknya. Oke, kemudian
untuk persamaan parameternya, ya udah kalian tinggal ganti. Ini kan dulu kalian cari lagi ya di PPT-nya. PPT yang ini, yang awal-awal itu. Jadi, rumusnya kan tinggal gini kan. X sama dengan X0. X0 ya, ini kan X0-nya, ini Y0-nya, ini Z0-nya. Terus kemudian ditambah dengan A, T. Y sama dengan Y0 plus BT. Z sama dengan Z0 plus JT. Sudah, seperti ini aja. Oke. Untuk tahu gimana caranya dia adalah hiperboloid, ya sudah kalian tinggal lihat lagi materi yang itu ya, yang kapan hari kita nge-zoom itu. Materi yang tentang gambar-gambar itu. Nah, kemudian kalian bisa gunakan GeoGebra, aplikasi. Buat yang nggak ikut responsi, jadi tulisan silahkan kalian download di laptop aja. Menurut JJ lebih enak. GeoGebra. GeoGebra Classic namanya. Oke. Nah, jadi sudah ditemukan lah ini persamaan parameternya, persamaan bidang singgungnya juga udah ketemu, dan selesailah materi bidang singgung. Gampang banget kan guys? Jadi harus bisa ya, jangan sampai nggak bisa. Oke, thank you so much. Jangan lupa, ini akhir dari materi bidang singgung, jangan lupa komen NRP _ nama lengkap _ matopik 7. Oke guys, bye-bye. Thank you so much.